Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu video tentang cara koperasi mencegah dari kejatuhan atau kebangkrutan. Di video pertama kita sudah mengupas tentang bagaimana cara atau penyebab jatuhnya koperasi karena mempermainkan angka-angka di neraca. Nah, kemarin sudah dibahas tuntas, sekarang kita akan bahas penyebab kejatuhan koperasi karena mempermainkan angka-angka di laporan SHU. Laporan SHU kemarin sudah kita bahas ya, yaitu laporan yang menggambarkan rincian pendapatan dan menggambarkan rincian beban atau biaya. Bila jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya, akan diperoleh laba, dan bila jumlah pendapatan lebih kecil dibanding jumlah biaya atau jumlah beban, maka akan diperoleh rugi. Nah, salah satu cara menjatuhkan koperasi atau membangkrutkan koperasi adalah dengan cara mempermainkan angka-angka di laporan SHU. Di koperasi kita, laporan SHU itu kita lihat ya. Nah, ini di laporan SHU Koperasi Sejahtera ada dua pendapatan utama. Dua pendapatan utama itu, yang pertama adalah pendapatan warung dan yang kedua adalah pendapatan simpan pinjam. Kita akan bahas lebih dulu tentang pendapatan simpan pinjam dulu Bapak dan Ibu, karena ini penjelasannya lebih mudah ya. Nah, kita teruskan. Di koperasi lain ya Bapak dan Ibu, besar kecilnya pendapatan simpan pinjam mungkin bisa dipermainkan di koperasi lain ya. Tetapi di koperasi kita, pendapatan simpan pinjam sangat susah untuk diotak-atik, sangat susah untuk direkayasa ya. Kenapa? Karena semua datanya ada di laporan rekap yang dilampirkan bendahara di setiap tahun, yaitu di laporan pertanggungjawaban pengurus ya. Setiap tahun pengurus pasti membuat laporan pertanggungjawaban yang pasti akan dibahas atau dibagikan dalam rapat anggota tahunan. Seperti kemarin itu ya. Setiap tahun selalu ada. Nah, laporan rekap yang berisi tentang pendapatan simpan pinjam secara detail ada di laporan rekap yang dibuat bendahara itu. Supaya lebih jelas ya, kita lihat pendapatan simpan pinjam koperasi kita tidak bisa diotak-atik. Kita lihat contohnya seperti ini. Nah, kita lihat Bapak dan Ibu seperti ini. Nah, ini adalah laporan rekap. Nah, ini ya, laporan rekap ini Bapak dan Ibu. Nih, laporan rekap ya. Sudah pernah kita bahas sebenarnya sebelumnya ya. Nah, di dalam laporan rekap itu ada rekap simpanan, ada rekap pinjaman. Kemudian, nah di sini Bapak dan Ibu, pendapatan simpan pinjam Koperasi Sejahtera bisa dilihat di sini. Nah, di sini Bapak dan Ibu ya. Nah, ini jasa tiap orang, ini jasa uang ya. Jasa tiap orang secara detail berapa-berapanya ada. Kemudian jasa barang, ini Bapak dan Ibu. Nah, jasa barang ya. Ini juga setiap orang detailnya ada. Jadi nggak mungkin bisa diotak-atik lagi. Jadi jasa setahun, jasa uang dan jasa barang serta jasa provisi itu bisa dilacak dengan mudah. Jadi sangat susah untuk diotak-atik. Seperti itu Bapak dan Ibu.
Nah, jadi pendapatan simpan pinjam di koperasi kita insya Allah akan selalu tampil dengan sejujurnya apa adanya, tidak bisa diotak-atik lagi. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu kesini lagi Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita lihat tadi sudah ya yang laporan yang pendapatan simpan pinjam, yang ini tidak bisa diotak-atik. Sekarang kita akan beralih ke pendapatan warung. Nah, kita lihat pendapatan warung. Di pendapatan warung, apakah angka-angkanya bisa dipermainkan? Barangkali di koperasi lain bisa Bapak dan Ibu ya. Tapi di koperasi kita insya Allah aman. Insya Allah, kita lihat ya. Kita balik lagi seperti apa pendapatan warung di koperasi kita. Nah, ini Bapak dan Ibu pendapatan warung. Kita lihat contohnya laporan SHU per 31 Desember 2023. Nah, ini ada pendapatan warung. Kalau yang bawah tadi pendapatan simpan pinjam ya sudah kita bahas, yang ini sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang kita beralih yang pendapatan warung. Nah, di pendapatan warung itu diperoleh dari mana? Pendapatan warung diperoleh dari penerimaan setahun berapa dikurangi pengeluaran setahun berapa. Kebetulan di sini pada tahun 2023 penerimaan warung kita nih ya, penerimaan warung kita Bapak dan Ibu lihat penerimaannya sebesar ini. Kita lihat ya, sebesar 185 juta. Penerimaannya yang ini ya, 185.872.000 rupiah. Kemudian ini beban-bebannya atau biaya-biayanya selama setahun. Apa saja beban-bebannya? Yaitu kita lihat ada bayar listrik, gaji pegawai, pembelian atribut, pembelian CCTV, pembuatan pintu, pemindahan listrik, dan THR karyawan. Ada yang bertanya ya waktu itu, kenapa pembelian atribut, CCTV, dan pembuatan pintu dimasukkan ke pengeluaran warung. Di Koperasi Sejahtera, seperti yang sudah pernah dibahas, bahwa semua inventaris, kemudian barang dagangan, persediaan barang dagangan, kemudian harta-harta tetap seperti CCTV, dan lain-lain itu tidak boleh mengurangi simpanan pokok wajib sukarela Bapak dan Ibu. Jadi akan dibebankan sebagai pengeluaran warung. Jadi simpanan pokok wajib dan sukarela Bapak Ibu dibuat aman. Nanti juga akan dibahasnya di video selanjutnya secara lebih detail. Jadi semua hal-hal itu akan dibebankan sebagai pengeluaran warung. Kita lihat di sini. Nah, penerimaan kita di tahun 2023 185.872.000 rupiah. Barangkali kalau di koperasi lain penerimaan sebesar ini barangkali bisa di otak-atik gitu ya Bapak dan Ibu. Tapi insya Allah di koperasi kita tidak bisa. Karena penerimaan warung sebesar itu ada pembukuannya, ada catatannya, ada cross check bukunya. Petugas warung punya buku masing-masing. Kemudian petugas pengurus koperasi juga punya. Jadi ada 2 buku. 2 buku itu misalnya ada buku penerimaan harian. Nah, di buku penerimaan harian itu petugas warung menyetorkan sejumlah uang kepada pengurus. Nanti pengurus akan tanda tangan di buku petugas warung. Sebaliknya, pengurus juga punya buku. Ketika petugas warung menyerahkan, dia juga harus tanda tangan di buku itu. Jadi ada dua pembukuan ya. Jadi ini untuk mengantisipasi kalau salah satu buku hilang,
masih ada datanya, dan tanda tangannya juga dua-duanya ada, seperti itu Bapak dan Ibu. Dan ini juga mengantisipasi salah satu pihak tidak bisa mengotak-atik, mau dinaikkan atau mau diturunkan tidak bisa, karena datanya ada di kedua belah pihak, dan datanya harus selalu sama. Seperti itu Bapak dan Ibu ya, untuk koperasi kita, untuk penerimaan. Kemudian untuk pengeluaran apakah bisa diotak-atik? Kalau di koperasi lain mungkin bisa, di kita insya Allah tidak bisa, karena semua pengeluaran seperti ini, bayar listrik, itu pakai token Bapak dan Ibu ya, ada datanya, kemudian gaji pegawai pasti kan ada tanda tangannya ya, jadi nggak bisa diotak-atik. Pembelian atribut juga ada buktinya, pembelian CCTV dan semuanya ini ada datanya. Jadi insya Allah tidak bisa diotak-atik. Kenapa sih pendapatan warung itu di koperasi lain diotak-atik? Ya supaya pendapatan warung yang ditampilkan atau yang diberikan kepada laporan keuangannya supaya tidak terlalu besar, atau supaya secukupnya aja diberikan. Barangkali ada yang disisakan atau dipisahkan untuk kepentingan tertentu. Insya Allah di koperasi kita tidak seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi apa adanya untuk pendapatan warung. Di kita dilihat pada tahun 2023, kita lihat pendapatan warung kita adalah sebesar ini Bapak dan Ibu ya. Pendapatan warung kita ini pada tahun 2023 adalah sebesar, kita lihat, nah ini 128.622.000 rupiah. Dari mana itu? Dari penerimaan yang 185 ini dikurangi dengan seluruh pengeluaran yaitu 57. Nah ini ya. Jadi penerimaan dikurangi pengeluaran 57, didapatlah pendapatan warung sebesar Rp128.622.000. Nah, kalau misalnya pengurus ingin mengotak-ngatik di tempat lain ya, maka pendapatan warung yang ini bisa dikurang. Caranya bagaimana? Ya dengan mengecilkan penerimaannya gitu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya banyak caralah kalau ingin tidak jujur ya, tapi insya Allah di kita tidak seperti itu. Nah seperti itu Bapak dan Ibu, kita lihat ya. Jadi penerimaan bisa diganti kalau memang ada niat ketidakjujuran. Kemudian pengeluaran bisa diperbesar atau ditambah-tambah yang fiktif-fiktif mungkin. Nah sehingga nanti pendapatan warungnya bisa berkurang atau menjadi kecil seperti itu. Nah seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kita lihat. Nah karena di kita insya Allah tidak ada seperti itu, apalagi Bapak dan Ibu, beberapa tahun yang lalu kita pernah membeli CCTV, dan dengan pembelian CCTV itu ya alhamdulillah pendapatan warung yang biasanya hanya 30 juta setahun langsung melonjak sangat tinggi, yaitu menjadi 128 juta kalau nggak salah ya. Pertama kali kita pakai CCTV itu, nanti datanya bisa kita lihat lah. Jadi rata-rata selalu di atas 100 kalau kita pakai CCTV. Seperti itu. Nah kita kembali lagi Bapak dan Ibu, kita teruskan ya. Tadi sudah dibahas bahwa mempermainkan angka-angka di koperasi kita, baik di pendapatan simpan pinjam maupun di pendapatan warung. Ya, di pendapatan simpan pinjam susah, di pendapatan warung juga susah untuk mempermainkan, sehingga insya Allah koperasi kita akan selalu aman. Dan ada satu hal lagi Bapak dan Ibu yang perlu digarisbawahi di koperasi kita, ini sangat penting untuk disampaikan. Nah, seperti ini. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, ada satu poin penting yang harus diperhatikan oleh para pengurus dan para anggota juga harus mengetahuinya, bahwa di Koperasi Sejahtera ini ya.
Nah, di koperasi sejahtera tidak boleh ada hutang koperasi kepada pihak lain karena pembelian atau pengadaan barang-barang yang dijual kepada warga sekolah. Kita dulu pernah mengalaminya Bapak dan Ibu, koperasi itu punya hutang ke sini ke sini ke sini. Aduh, itu gimana? Akhirnya dicari jalan pemecahannya, mulai saat itu tidak boleh ada hutang. Nah, caranya gimana supaya tidak ada hutang? Ada 3 cara Bapak dan Ibu. Yang pertama, yaitu dengan cara penjualan konsinyasi atau titipan. Contohnya seperti kue-kue yang di warung koperasi itu sistemnya titipan. Jadi yang laku dibayar, yang tidak laku dikembalikan. Kita tidak mau ada hutang. Pokoknya laku dibayar, nggak laku silahkan diambil kembali. Supaya kita nggak ada hutang. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara, nah ini Bapak dan Ibu, dengan cara menahan, ini ya, dengan cara menahan dan menggunakan sebagian keuntungan penjualan barang sebagai modal untuk membeli barang-barang yang diperlukan warga sekolah. Jadi supaya kita nggak punya utang, kita ada keuntungan. Nah, keuntungan dari penjualan barang itu kita tahan dulu, tidak kita laporkan ke SHU dulu, tapi kita tahan untuk pengadaan barang selanjutnya supaya kita nggak punya utang kemana-mana. Jadi itu adalah salah satu cara juga ya. Ini sangat efektif untuk mencegah kita dari berhutang kepada pihak lain. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara menggunakan dana setoran dari pihak pembeli untuk modal pengadaan barang. Jadi supaya kita nggak punya utang, ya kita pinter-pinternya menggunakan dana, misalnya ada pembeli yang menitip uang sejumlah sekian. Nah, kalau pembeliannya banyak yang nitip, nah uang itu kita pergunakan untuk modal untuk membeli atau mengadakan barang-barang yang diperlukan oleh warga sekolah. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dan itu sudah sangat efektif mencegah kita untuk punya hutang kepada pihak lain. Hutang karena pengadaan barang. Dulu pernah kita mengalami hal seperti itu. Dan kita lunasin pelan-pelan. Nah, sekarang kita nggak mau ada lagi yang seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, demikian untuk video kali ini. Jadi, cara kejatuhan koperasi itu yang pertama adalah dengan cara mempermainkan angka-angka di neraca dan di laporan SHU. Dan insya Allah di koperasi kita sudah diantisipasi dengan merubah bentuk neraca, kemudian juga dengan berbagai cara manajemen di warung, di pengelolaan warung seperti tadi ada CCTV, kemudian pembukuannya cek dan dicek. Jadi pembukuannya 2 supaya aman gitu ya. Pengurus punya pembukuannya, petugas warung juga punya pembukuannya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk video sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.